Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyira al-hadirin jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan sebelum kita masuk pada penjelasan atau tafsir dari surat Al-Falaq dan juga surah An-Nas, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, bertanya dengan satu pertanyaan, Inna ibna Mas'ud la yaktubul mu'awwidhataini fi mushafihi. Sesungguhnya Abdullah ibnu Mas'ud tidak mencatat surat Al-Falaq dengan surat An-Nas di dalam catatannya Abdullah ibnu Mas'ud, di dalam mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi memang masyhur di antara para al-qurra wal fuqaha beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tidak mencatat di dalam mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud, mushaf pribadinya, jadi catatan pribadinya, tidak mencatatkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sehingga ketika hal ini diketahui oleh sebagian dari tabi'in seperti Zir bin Hubeish, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka seorang tabi'in ini pun bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, bagaimana ini? Ternyata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tidak mencatat surat Al-Falaq dan surat An-Nas di dalam mushafnya. Ditanyakan hal ini kepada Ubay bin Ka'ab, maka berkata Ubay bin Ka'ab, faqala ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarani anna Jibril alaihi salam qala lahu qul a'udzu birabbil falaq faqultuha qala qul a'udzu birabbin nas faqultuha
Kata Ubay bin Ka'ab, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku, kepada Ubay bin Ka'ab, anna Jibril, bahwa Jibril alaihi salam telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, ucapkan qul a'udzu birabbil falaq. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkannya. Lalu Nabi SAW juga diperintahkan untuk mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, faqultuha, maka Nabi SAW juga mengucapkannya. Maka kata Ubay bin Ka'ab, fanahnu naqulu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kami berkata mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kendatipun sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tidak mencatatkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas di dalam mushafnya, tapi Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan itu, maka kita mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada beberapa riwayat, termasuk bahkan diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam An-Nasai, yang menjelaskan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud tidak mencatatkan di dalam catatan pribadinya dua surat ini, itu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Dan diriwayatkan juga oleh Abdullah ibn Ahmad, yaitu putranya Imam Ahmad dari jalurnya A'mash, bahwa Abdullah yahuqqul mu'awwidhatain, menghilangkan atau menghapus dua surat yang dimulai dengan qul a'udzu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dari catatannya. Dan berkata Abdullah ibnu Mas'ud, innahuma laysata min kitabillah, dua surat tersebut tidak termasuk bagian daripada Al-Quran. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab pun berkata, sa'alna anhuma Rasulullah, kami sudah tanya kedua surat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk Al-Quran atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qila li faqultu, kedua surat itu telah diajarkan kepadaku, maka aku membacanya. Nah, para ulama menjelaskan kenapa kok Abdullah ibnu Mas'ud berbuat seperti tadi. Jadi ini jangan sampai kemudian nanti menjadi celah untuk sebagian orang untuk mengatakan bahwa oh kalau begitu ada sesuatu di dalam Al-Quran yang tidak termasuk Al-Quran. Sebab riwayat-riwayat yang seperti ini dijadikan syubhat, dijadikan kerancuan oleh sebagian orang untuk meragu-ragukan kaum muslimin terhadap kevalidan Al-Quran. Sehingga sebagian mereka berkata, itu ternyata ada di dalam Al-Quran yang bukan termasuk Al-Quran. Apa itu? Itu surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kok bisa Anda katakan begitu? Karena ternyata Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan innahuma laysata min kitabillah. Surat Al-Falaq, surat An-Nas tidak termasuk Al-Quran. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud tidak mencatat di mushafnya dan kemudian dihapus dari catatannya sendiri. Maka jawabannya, para ulama menjelaskan jawabannya yang pertama, bahwa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tidak mencatat surat Al-Falaq dan surat An-Nas di mushafnya. Kemungkinan yang pertama, fala'allahu lam yasma'huma minan nabi, bisa jadi memang sahabat Abdullah bin Mas'ud belum mendengar riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sudah mendengar tapi tidak kuat riwayatnya atau tidak kuat jalurnya menurut Abdullah ibnu Mas'ud, tidak mutawatir. Tetapi kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir jelaskan bahwa thumma la'allahu qad raja'a, tetapi kemudian sahabat Abdullah ibnu Mas'ud telah kembali, artinya rujuk, mengatakan bahwa dua surat itu termasuk bagian daripada Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Sebab ketika mushaf sahabat yang dicatat di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lalu kemudian dilanjutkan ditulis ulang pada masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, tidak ada pertentangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada penentangan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Padahal catatan mushaf yang ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq ditulis oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an,
itu di dalamnya memasukkan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Dan tidak didapati bahwa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menentang hal tersebut. Begitu juga pada mushaf yang ditulis kembali pada masa sahabat Utsman ibnu Affan, juga tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menentang mushaf tersebut. Padahal di dalam mushaf tersebut juga dimasukkan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Dan berkata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an bahwa jangan kalian menuduh keburukan kepada Utsman ibn Affan. Dia telah berbuat sesuatu yang kami sepakati, yang dimaksud para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kami telah sepakati, sehingga apa? Mushaf yang lain setelah ditulis kembali lalu kemudian ditetapkan bahwa mushafnya sahabat Utsman ibnu Affan yang kita kenal dengan mushaf Utsmani telah disepakati oleh para sahabat, terjadi ijma, maka mushaf yang lain, mushaf pribadi, catatan-catatan pribadi, ya termasuk mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud, lalu kemudian mushaf yang dulu dicatat di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disimpan di rumahnya Hafsah putrinya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an yang sekaligus juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dimusnahkan, semuanya dibakar, dan tidak ada yang tersisa kecuali hanya mushaf Utsmani pada saat itu, yang kemudian hal itu atau mushaf itu kemudian disebarkan ke beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Dan mushaf Utsmani ini di dalamnya terdapat surat Al-Falaq, terdapat surat An-Nas, yang para sahabat yang lain pada saat itu menyepakati hal tersebut, ijma' berarti. Dan tidak ada riwayat juga bahwa ketika ada mushaf Utsmani, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menentang keberadaan dua surat tersebut, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Oleh karena itu berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa thumma la'allahu qad raja'an qawli dzalik ila qawlil jamaah. Maka bisa jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud telah rujuk dari pendapatnya yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas bukan bagian dari Al-Quran, telah meninggalkan perkataannya itu, lalu mengikuti pendapatnya mayoritas para sahabat, mengikuti pendapatnya seluruh para sahabat, yang kemudian para sahabat pun menyebarkan mushaf yang disebut dengan mushaf al-imam atau al-masahif al-a'immah, yaitu mushaf Utsmani, ke seluruh negeri. Oleh karena itu kemudian hilanglah keraguan-raguan dan hilang juga kerancuan dari kita. Sebab sebagian orang, lagi-lagi mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran mengalami perubahan, seperti Ar-Rafidhah, mereka berusaha untuk membangkitkan atau memunculkan keraguan-raguan melalui riwayat-riwayat yang seperti ini. Tuh lihat, ini kan berarti menjadi bukti, kata mereka, bahwa di dalam Al-Quran yang ada sekarang ini di tangan kaum muslimin ini tidak murni, tercampur. Buktinya tuh kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang bilang ini Abdullah bin Mas'ud, tapi mereka tidak melihat bagaimana para sahabat telah berijma pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, para sahabat telah berijma pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Enggak ngelihat ke situ, tapi mereka katakan lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya dibawakan riwayat, misal riwayatnya Al-Bukhari misalnya, riwayatnya An-Nasai misalnya, atau riwayatnya Imam Ahmad atau Abdullah ibn Ahmad, dengan berkata, nih kata Abdullah bin Mas'ud bahwa dua surat itu, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, bukanlah termasuk Al-Quran. Berarti kalau begitu Al-Quran telah kemasukan sesuatu yang bukan Al-Quran. Nah, maka kalau kita tidak pernah mengkajinya, nggak pernah mempelajarinya, dengar seperti itu, goncang juga kita. Gimana nggak goncang? Sebab mereka menukil perkataan seorang sahabat di antara para sahabat yang juga ahli di bidang tafsir, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi telah kita jelaskan dan telah kita dudukkan permasalahannya, bahwa itu pendapat Abdullah bin Mas'ud dulunya, tapi kemudian belakangan telah rujuk karena terjadi ijma'. Dan ijma'nya ini ijma' yang bukan ijma' sukuti, artinya ijma' orang diam saja, tapi ijma' yang memang tidak ada sama sekali riwayat yang menyebutkan ada perselisihan sedikit pun, hatta dari seorang Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sekalipun tidak ada. Dan juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dua surat ini, surat Al-Falaq
dan surat An-Nas. Dua surat ini adalah merupakan dua surat yang memiliki banyak keutamaan. Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qattu." Apakah engkau tahu ada ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari ini yang belum pernah diketahui yang seperti ayat-ayat tersebut? Belum pernah. Yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Di dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad yang juga diriwayatkan dari jalurnya sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada Uqbah bin Amir, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, ala u'allimuka suratayn min khairi suratain qara'a bihiman nas." Wahai Uqbah, maukah engkau aku ajarkan dua surat yang dimana dua surat ini adalah termasuk dua surat yang terbaik yang dibaca oleh manusia. Jadi seakan-akan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini tidak terpisahkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkannya suratain, dua surat. Dan juga masyhur dengan sebutan Al-Mu'awwidzatain, dua surat yang dimulai dengan Qul a'udzu. Itu dua surat yang digunakan untuk mohon perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak bisa dipisahkan. Berkata sahabat Uqbah ibn Amir, "Bala ya Rasulullah." Iya, saya mau Rasul Anda ajarkan kepada saya dua surat yang merupakan dua surat yang terbaik yang dibaca oleh manusia. Fa'aqra'ani, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, wa qul a'udzu birabbin nas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Qul a'udzu birabbin nas. Thumma uqimatis shalah, lalu kemudian dikumandangkan iqamah. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam maju mengimami dan membaca surat Al-Falaq dan juga membaca surat An-Nas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada Uqbah bin Amir, "Kaifa ra'aita ya Uqbah?" Bagaimana pendapatmu wahai Uqbah? Iqra' bihima kullama nimta wa kullama qumta. Baca kedua surat ini setiap engkau tidur dan setiap engkau bangun dari tidur. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud, yang menunjukkan hadis ini memiliki kedudukan yang cukup kuat. Maka dianjurkan kita ketika kita mau tidur untuk membaca dua surat ini, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Lalu di antara keutamaan yang lainnya, dan juga dianjurkan kita membacanya di setiap selesai melaksanakan salat. Ya, setiap selesai melaksanakan salat. Maka di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, berkata sahabat Uqbah bin Amir, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat fi duburi kulli salati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca al-mu'awwidzat fi duburi kulli salatin, di penghujung salat. Di penghujung salat. Yang dimaksud setelah selesai salat. Nah, tentang makna al-mu'awwidzat ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Di sini kan dengan sighat jamak ya, bukan mu'awwidzatain. Kalau mu'awwidzatain dua, tapi ini al-mu'awwidzat seakan-akan jamak. Terjadi perselisihan dalam masalah ini di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan termasuk surat Al-Ikhlas. Ini termasuk zikir habis salat, ya, setelah membaca istighfar, lalu kemudian membaca Allahumma anta salam dan seterusnya, membaca tasbih, membaca tahmid, takbir, juga diantaranya adalah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i ini dengan redaksi bil mu'awwidzat.
jamak muawwidzat, yaitu surat-surat yang digunakan untuk mohon perlindungan kepada Allah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kalau begitu ditambahkan juga dengan surat Al-Ikhlas. Sebagian lagi mengatakan tidak, cukup membaca surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Karena yang dimaksud al-muawwidzat di sini bukan 3 surat, tetapi ayat-ayat yang dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah. Lalu kemudian dari jalur riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i juga dari sahabat Uqbah bin Amir, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innan nas lam yata'awwadhu bimithli hadaini. Sesungguhnya manusia tidak memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca semisal 2 surat ini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kita banyak membaca 2 surat ini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga dari sahabat Uqbah bin Amir, kata Uqbah bin Amir, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Uqbah qul, wahai Uqbah ucapkan. Qultu madza aqul, berkata Uqbah bin Amir, apa yang saya ucapkan, apa yang saya baca wahai Rasul. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diam sejenak, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qul a'udzu birabbil falaq, bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Akhirnya dibaca oleh sahabat Uqbah bin Amir sampai selesai. Lalu kemudian thumma qala qul, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan lagi, baca lagi. Madza aqul, wahai Rasul, apa yang saya baca? Rasul sallallahu alaihi wasallam diam sejenak, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun katakan qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbin nas. Lalu dibaca oleh Uqbah bin Amir sampai selesai. Setelah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ma sa'ala sa'ilun bimithliha wala sta'ada musta'idun bimithliha. Tidak ada sesuatu yang dibaca yang dimana seseorang meminta seperti apa yang ada di dalam surat ini. Begitu juga tidak ada sesuatu yang seseorang mohon perlindungan kepada Allah kecuali seperti apa yang ada dalam surat ini. Artinya, siapa orang yang meminta, siapa orang yang mohon perlindungan dengan membaca surat ini, maka niscaya Allah Rabbul Alamin akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, menariknya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan al-muawwidzatain ini banyak sekali, justru jalur riwayatnya muaranya kepada sahabat Uqbah bin Amir. Ya, muaranya itu pada sahabat Uqbah bin Amir. Ini berarti ditambah lagi kalau kita lihat redaksi-redaksinya berbeda-beda, lalu kemudian dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Dan di dalam riwayat yang lain An-Nasa'i disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas fi salatis subh, dalam salat subuh, juga kepada sahabat Uqbah bin Amir. Dan di riwayat yang lain Uqbah bin Amir mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian aku meletakkan kedua tanganku di atas kedua telapak kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Uqbah bin Amir, bacakan kepadaku surah Hud, lalu dibacakan. Lalu kemudian bacakan kepadaku surat Yusuf, lalu dibacakan. Tapi apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, lan taqra'a syai'an anfa' indallah min qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada sesuatu yang engkau baca yang sangat bermanfaat di sisi Allah melainkan qul a'udzu birabbil falaq. Ini juga riwayatnya dari sahabat Uqbah bin Amir. Ini menunjukkan bahwa pertama, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal ini kepada sahabat Uqbah bin Amir, bukan berarti sahabat Uqbah bin Amir tidak tahu surat Al-Falaq. Bukan berarti sahabat Uqbah bin Amir tidak tahu surat An-Nas.
Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Uqbah bin Amir tentang keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Bahkan sampai tadi diperintahkan untuk dibaca ketika mau tidur, ketika bangun tidur, lalu kemudian membacanya di dalam salat subuh misalnya, dibaca untuk mohon perlindungan kepada Allah, dibaca juga di akhir salat, yang artinya setelah salat lalu kemudian bagian daripada zikir. Ini menunjukkan begitu utamanya dua surat ini, walaupun surat ini pendek. Baru kemudian di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abi Abdullah ibni Abiz al-Juhani. Nah, ini baru dari jalur lain. Kalau tadi jalurnya semuanya dari Uqbah bin Amir semua. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini diriwayatkan An-Nasa'i dari Abi Abdullah ibni Abiz al-Juhani. Yang ternyata sebagiannya lagi mengatakan bahwa riwayat ini pun datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ya ibna Abis, wahai ibnu Abis, ala adulluka bi afdal ma yata'awwadz bihi al-muta'awwidhun." Wahai ibnu Abis, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang paling utama untuk memohon perlindungan kepada Allah? Qala bala, ya Rasulullah, ya Rasul. Qal, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hatani suratani. Ucapkanlah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surat inilah yang paling utama yang digunakan untuk mohon perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Kata Al-Hafidz Ibn Katsir, riwayat-riwayat ini dengan semua jalurnya menunjukkan bahwa begitu besar dan begitu agungnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan riwayat-riwayat tadi mutawatir dari jalur yang banyak sehingga kemudian sampai kepada derajat mutawatir. Walaupun melalui sahabat hanya satu, jadi mutawatirnya bukan dari seluruh tabaqat. Yang ini menunjukkan kesahihan riwayat ini. Bahkan seorang tabi'in meriwayatkan, yaitu Mujahid, mengatakan bahwa ada 3 surat yang tidak pernah turun, yang tidak pernah Allah turunkan pada kitab sebelumnya, pada Taurat, pada Injil, pada Zabur. Bahkan tidak ada 3 surat yang seperti ini di dalam Al-Quran, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini menunjukkan keutamaan. Kendati pun suratnya pendek, kita semua hafal insyaallah taala surat ini. Dan juga dalam riwayat Al-Imam Ahmad an Abil Ala, qala rajulun, berkata seseorang dari sahabat Nabi, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu perjalanan, wan nasu yata'aqqabuna, dan manusia saling berganti-gantian, wa fi dhuhri qillah fahanat nazlatu Rasulillah wa nazlati, sampai gilirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan gilirannya aku. Falahiqani fadaraba mankibi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatiku lalu kemudian memukul pundakku seraya berkata, qul a'udzu birabbil falaq, bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sampai selesai, aku ikut membacanya juga. Tsumma qala qul a'udzu birabbin nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul a'udzu birabbin nas, aku juga mengikutinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza shallaita faqra bihima, kalau kamu salat baca 2 surat ini. Ya, jadi ini ketika air sedikit, wudunya bergantian, pas gilirannya orang ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca 2 surat. Dan kata Al-Hafidz Ibn Katsir, bisa jadi yang dimaksud orang atau laki-laki di sini ya sahabat Uqbah bin Amir lagi. Ya, sahabat Uqbah bin Amir sebagaimana kita telah sebutkan. Jadi ini sekaligus menunjukkan juga keutamaan dari suratul Falaq dan surat An-Nas. Bahkan Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit,
membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, lalu kemudian ditiupkan di dua telapak tangannya, ditiupkan seperti ini, yang lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam riwayat yang lain menyebutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas juga, yang lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebelum tidur melakukan hal tersebut. Beliau kalau mau tidur membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, yang lalu kemudian ditiupkan ke telapak tangannya, lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya, ditiupkan lagi, diusapkan ke seluruh tubuhnya, ditiupkan lagi, diusapkan ke seluruh tubuhnya 3 kali. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Kenapa? Karena ini adalah merupakan permohonan perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini juga terkait dengan sabab nuzul. Menurut sebagian para ulama, ini terkait dengan masalah sabab nuzul 2 surat ini, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid ibnu A'sam. Jadi 2 surat ini terkait juga dengan sabab turunnya ayat, yaitu berkaitan dengan terkena sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang Yahudi yang bernama Labid ibnu A'sam. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan lanjutkan riwayat tentang bagaimana turunnya surat ini setelah kita melaksanakan salat maghrib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis yang menjelaskan tentang sebab nuzul, sebab turunnya surat Al-Falaq. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Hatta kana yara annahu ya'ti an-nisa wa la ya'tihinna. Sehingga Nabi SAW bermimpi seakan-akan mendatangi istri-istrinya, padahal Nabi SAW tidak mendatangi istri-istrinya. Artinya bermimpi seakan-akan berjima dengan istri-istrinya, padahal tidak. Dan salah seorang perawi hadis ini, yaitu Sufyan ibnu Uyainah, berkata, "Wa hadza ashaddu ma yakunu minas sihri idza kana kadza." Apabila kejadian ini memang betul terjadi seperti ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka ini adalah kondisi terkena sihir yang paling berat. Ya, kondisi terkena sihir yang paling berat. Faqal, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, a'limti anna Allah qad aftani fi mastaftaituhu fihi?" A'limti, apakah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan jawaban kepadaku terhadap kondisi dan keadaan yang aku meminta jawabannya dari Allah Rabbul Alamin. Atani rajulani, datang kepadaku 2 malaikat dalam wujud manusia. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si, lalu kemudian salah seorang dari kedua malaikat tersebut yang datang dalam wujud manusia tadi duduk tepat di arah kepalaku. Wal akharu 'inda rijli, dan yang satunya lagi duduk di arah kakiku. Faqala alladhi 'inda ra'si lil akhar, malaikat yang duduk di posisi kepalaku bertanya kepada malaikat yang berada di posisi kakiku, "Ma balur rajul?" Kenapa ini? Kenapa orang ini? Qala matbub, dia terkena sihir. Qala wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibnu A'sam, rajulun min bani Zuraiq haliful Yahud kana munafiqan.
Dia adalah Labid bin A'sam, yang menyihirnya adalah Labid bin A'sam, salah seorang dari Bani Zuraiq, yaitu sekutunya orang Yahudi, dan dia adalah seorang munafiq. Qala wa fima, dengan cara bagaimana dia bisa menyihir Nabi? Fi mushtin wa masyatatin, yaitu sisir dan rambut yang melekat pada sisir tersebut. Jadi maksudnya begini, dalam riwayat lain, dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad, disebutkan bahwa dia mengutus seorang pemuda, Labid bin A'sam ini mengutus seorang pemuda untuk berpura-pura menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengambil sisirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sisir tersebut terdapat rambut-rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rontok. Lalu kemudian sisir dan rambut-rambut yang rontok dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diserahkan kepada Labid ibnu A'sam. Nah, Labid ibnu A'sam ini lalu kemudian menyerahkan kepada seorang wanita tukang sihir yang memang mereka sering melakukan sihir. Maka nanti ketika menafsiri wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Jadi itu rambut lalu kemudian diikat, ya, diikat, lantas kemudian dibungkus, ya, kalau kayak kita dibungkus sesuatu lalu kemudian diikat sambil dibacakan mantra-mantra sihir. Lantas kemudian fi juffi tal'atin, lalu kemudian setelah dia diikat, habis diikat seperti itu, lalu kemudian di mantra-mantra, akhirnya kemudian dia diletakkan di dalam sumur, fi bi'ri zarwan tahta ra'ufatin, di bawah batu, fi bi'ri zarwan, di dalam sumur Zarwan. Jadi diletakkan di sana, ya. Jadi dimasukkan ke dalam bi'ri Zarwan. Jadi juf at-tal'ah itu adalah ya semacam kayak kulit dari kayu atau semisalnya, dibungkus, dibacakan mantra, diikat dengan, di dalam riwayatnya Imam Ahmad disebut dengan 12 ikatan, yang masing-masing ikatan itu kemudian dimasukkan atau diikat dengan jarum supaya tidak terlepas, lalu kemudian diletakkan di bawah batu yang ada di dalam sumur yang namanya Bi'ri Zarwan, sumur Zarwan. Maka kemudian akhirnya setelah diberitahukan tentang hal itu, dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad, Nabi SAW mengutus beberapa sahabat, termasuk diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian diutus juga sahabat Zubair ibn Al-Awwam, lalu kemudian sahabat Ammar bin Yasir. Akhirnya mendatangi tempat tersebut, sumur tersebut didatangi. Setelah didatangi, sedangkan Nabi SAW diperintahkan untuk membaca 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, sehingga kemudian Nabi SAW membaca 2 surat tersebut. Nah, lalu kemudian datanglah ini tadi sahabat Ali bin Abi Thalib, Zubair ibn Al-Awwam dengan sahabat Ammar bin Yasir mendatangi sumur tersebut, lalu airnya ini diambil supaya terlihat batu yang di dalamnya. Ya, setelah airnya ini diambil, ditimba terus menerus sampai akhirnya terlihatlah batu. Ketika terlihat batu itu, maka kemudian diambil. Yang tadi ada 12 ikatan, dan Nabi SAW membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap Nabi SAW membaca itu, maka terlepaslah setiap ikatan yang ada pada ikatan-ikatan tersebut. Dan Rasulullah SAW akhirnya kemudian sehat kembali. Nah, setelah Rasulullah SAW sehat, lalu kemudian itu bungkusan itu diambil, dibawa, lalu kemudian bertanyalah 3 orang sahabat ini, yang di dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad juga disebutkan bahwa malaikat Jibril pun berkata, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min hasidin wa ainin Allahu yashfika. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang membahayakan dirimu, dari orang yang dengki,
dari penyakit ain, yaitu orang melihat langsung kemudian sakit. Ini termasuk bagian daripada sihir, dan Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Nah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala na'khudh al-khabith naqtulhu. Rasul, kalau anda perbolehkan, kami cari siapa orang yang bikin kayak begini, lalu kemudian akan kami bunuh dia. Tapi apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam justru malah katakan, beliau sabdakan, amallahu faqad syafani. Ya sudahlah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesembuhan kepadaku. Wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarra. Aku khawatir menyebarkan keburukan di antara manusia. Khawatir nanti menjadi geger, menjadi rame. Akhirnya menyebarlah keburukan. Sudah, nggak usah kalian sebarkan, nggak usah kalian cari siapa yang melakukan hal itu. Sudah cukup. Tidak usah kalian mencari-cari lagi siapa orangnya. Nah, tentang kejadian ini, ada sebagian orang yang menolak hadis ini. Saya masih teringat, tapi saya lupa judul bukunya. Tapi saya pernah ingat membaca satu buku yang singkat cerita, buku itu menolak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW terkena sihir. Jadi ringkasnya isi buku tersebut menolak bahwa Nabi SAW pernah terkena sihir dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, ia berusaha mencari-cari celah kelemahan dari hadis ini. Padahal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad. Memang ada versi yang lemahnya ada. Namun riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim adalah dari jalur-jalur yang sahih dan kuat. Kedua, di antara alasan kedua yang diungkapkan dalam buku ini untuk menolak bahwa Nabi SAW pernah kena sihir, mereka membawakan beberapa perkataan para ulama, semisal Imam Ibnu Qayyim bahkan. Apa kata mereka? Bahwa mereka menukil perkataannya Imam Ibnu Qayyim, bahwa orang yang terkena sihir adalah orang yang lemah hatinya. Jadi bagaimana mungkin Nabi SAW terkena sihir? Memang Nabi SAW berani kita berkata bahwa Nabi SAW adalah orang yang lemah hatinya? Itu di antara syubhat dan kerancuan. Tetapi kemudian para ulama ahli hadis belakangan, bahkan sampai sebagian para pemikir-pemikir dari kalangan kaum muslimin juga, mungkin istilah kita cendekiawan dan seterusnya, mengatakan bahwa sihir itu tidak ada sebenarnya. Seperti dari kalangan rasionalis misalnya, mengatakan sihir itu tidak ada. Sihir itu hanya sekedar sesuatu yang tidak nyata, tidak ada betul. Dia seperti sesuatu yang dibikin-bikin, tipuan-tipuan belaka saja. Mereka menjawab seperti itu. Atau mereka mengungkapkan beberapa argumentasi mereka untuk membantah hadis ini. Ditambah lagi mereka pun berkata, kalau kita katakan bahwa Nabi SAW kena sihir, berarti sama saja kita melecehkan Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Para ulama kemudian belakangan menjelaskan dan mendudukkan permasalahannya dengan benar. Pertama, tentu riwayat ini adalah riwayat yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahkan dari dua jalur yang berbeda. Yang satu dari jalurnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari jalur lain dari jalurnya Abi Usamah, Hammad ibn Usamah dan Abdullah ibn Numair. Lalu kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang juga jalurnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua jalur yang berbeda. Dari dua jalur yang berbeda, artinya tidak sama-sama. Kendati pun riwayat Imam Ahmad juga muaranya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi riwayat ini sahih. Bagaimana penjelasannya sebenarnya? Pertama, bahwa Rasulullah SAW terkena sihir itu bukanlah merupakan satu cacat bagi Rasulullah SAW. Bukanlah satu kekurangan bagi kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, bukan. Karena tentu kita tidak berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah hatinya lengah, hatinya lemah dan seterusnya, tidak. Tetapi Rasulullah SAW terkena sihir, di dalamnya terdapat syariat.
yaitu turunnya dua surat tadi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan sekaligus menjadi tuntunan bagi kita bahwa kalau kita terkena sihir, bagian daripada meruqyah adalah dengan membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau tidak melalui sebab ini, bagaimana surat itu turun? Kalau tidak melalui kejadian ini, bagaimana surat tersebut turun? Dan bagaimana kita tahu bagaimana cara meruqyah dengan membaca dua surat ini? Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkena sihir, sekaligus di dalamnya terdapat faedah. Dengan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita meruqyah, hatta meruqyah diri kita sendiri dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan di dalamnya terdapat syariat kalau begitu bagi kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa ketika salat, pernah lupa, baru salat 2 rakaat lalu kemudian beliau salam. Habis itu ada seseorang yang dikenal dengan Dzul Yadain bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah anda lupa atau salatnya dikosor wahai Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, saya tidak lupa, salatnya juga tidak dikosor. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salat. Yang lalu kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi. Kalau orang bertanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kok lupa? Padahal di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, sanuqri'uka fala tansa. Kami yang membacakan Al-Quran kepadamu, maka engkau tidak akan pernah lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi di dalam ayat ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa. Tapi di dalam hadis itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa tentang wahyu. Apa yang Allah wahyukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa, kecuali apa yang Allah kehendaki bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Tetapi dalam urusan yang lain, bukan urusan wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lupa. Namun lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti contoh tadi salat yang lupa baru 2 rakaat salam, bukan justru kekurangan dan cacat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru di dalamnya terdapat tuntunan bagi umat. Bagaimana kalau lagi salat lupa, apa yang harus dia lakukan? Termasuk juga mengajarkan bagaimana tata caranya sujud sahwi. Ya, termasuk yang ada di dalam hadis ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, itu bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan manusia yang lainnya, bukan. Tetapi dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, maka kemudian kita bisa mengetahui, pertama, sabab nuzul suratul Falaq dan surat An-Nas. Yang kedua, bagaimana kemudian menjadikan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai surat yang dibaca untuk mohon perlindungan kepada Allah dari sihir, dari berbagai macam keburukan, bahkan termasuk dalam riwayat Imam Ahmad dari penyakit ain, dari orang-orang yang dengki, sebagaimana di penghujung suratul Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan ini juga bahkan riwayat ini juga diriwayatkan dari jalur yang lain, dari jalurnya riwayatnya Al-Imam An-Nasai dan seterusnya. Maka tidak ada alasan untuk melemahkan hadis-hadis yang semisal seperti ini. Oleh karena itu, kita jangan tertipu. Banyak sekarang ini orang-orang menulis seakan-akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan menjaga kemuliaan dan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara melemahkan hadis-hadis yang sahih, dengan cara membuat kerancuan-kerancuan. Ya tadi contohnya, masa seorang nabi kena sihir, masa seorang rasul kena sihir, itu kan gak mungkin. Lah kalau nabi aja kena sihir, apalagi kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk mengatakan bahwa dirinya manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan bahwa aku hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang membedakan aku diberikan wahyu. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa terkena sihir, namun di balik itu ada hikmah, ada pelajaran, ada syariat, ada tuntunan. Berbeda dengan kita, kalau kita kena sihir memang karena kelemahan dan kelalaian kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir karena di dalamnya terdapat syariat, tuntunan. Ini bedanya. Sehingga kendati pun kita terkena sihir, nah misalnya ada manusia lain terkena sihir, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, tentu dengan i'tibar yang berbeda, artinya dengan sudut pandang yang berbeda, bukan dengan sudut pandang yang sama.
Sebagaimana Nabi SAW lupa, kita juga lupa. Bahkan beliau SAW katakan, innama ana basyarun, aku ini hanya manusia, ansa kama tansaun, aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Tetapi lupanya Nabi SAW dengan lupanya kita dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau lupanya kita memang lalai kita, sehingga sholat di 4 rakaat ini udah 3 atau 4 ya. Tapi lupanya Nabi SAW, kendati pun sama-sama lupa, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Di dalamnya terdapat tuntunan bagi umat, di dalamnya terdapat syariat bagi umat, bagaimana cara menyikapi ketika kita sedang salat lupa, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang salat ragu. Jadi sudut pandangnya berbeda. Nabi SAW lupa, tapi dengan sudut pandang yang berbeda kita melihatnya. Tetap tidak mengurangi keutamaan dan kedudukan Nabi SAW. Maka Nabi SAW ia terkena sifat-sifat manusiawi yang lainnya, sifat-sifat basyariyah. Tetapi sifat-sifat manusiawi itu la tuaddi ila naqsin fi maratibihi al-aliyah, tidak menyebabkan cacat dan kurang pada kedudukan Nabi SAW. Nabi SAW lupa, kita lupa, sudut pandangnya, iktibarnya berbeda. Artinya Nabi SAW tidak kemudian dikatakan sebagai kurang dari sisi kenabian dan kerasulan. Nabi SAW terkena sihir, juga tidak kita kemudian mengatakan bahwa Nabi SAW cacat, kurang dalam kenabian dan kerasulan, tidak. Nah, ini yang membedakan. Jadi mesti kita bedakan. Sebab tadi banyak sekarang tulisan-tulisan seakan-akan membela Nabi SAW, justru dia malah menimbulkan keraguan-raguan. Bahkan juga banyak para orientalis menulis, bahkan bukan hanya para orientalis, sebagian kaum muslimin yang mengikuti pemikiran mereka, akhirnya pun membaca buku mereka terpengaruh. Iya ya, masa Nabi terkena sihir. Bahkan sebagiannya tidak ragu-ragu untuk mengkritisi para sahabat. Misalnya, wah ini jangan-jangan riwayat ini adalah riwayat rekayasanya Aisyah misalnya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang menjelaskan tentang tersihirnya Nabi itu dari Aisyah, maka ini jangan-jangan ini Aisyah nih yang sengaja bikin-bikin seperti ini misalnya. Banyak, seperti termasuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan banyak tuduhan, mendapatkan banyak celaan. Abu Hurairah itu kan baru masuk Islam belakangan tahun 7 Hijriah, setelah perang Khaybar. Kok riwayat hadisnya banyak? Jangan-jangan ini rekayasanya Abu Hurairah, dia buat riwayat sendiri. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan Rasulullah SAW juga melarang kita untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki para sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya salah seorang di antara kalian infak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha muddahu wala nasifah. Ma balagha muddahum wala nasifah. Kalian tidak akan pernah bisa mencapai keutamaannya para sahabat yang bersedekah kurma atau gandum 1 mud, bahkan separuh mud, yaitu 1 telapak tangan. Ini hadis dan ayat tadi menunjukkan keutamaan para sahabat, awwalahum wa akhirahum, dari awal sampai akhir. Kendati pun memang mereka masing-masing mempunyai keutamaan yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya tadi ada orang yang menuduh Abu Hurairah misalnya, atau bahkan menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha misalnya, maka kita tanya, apa Allah tidak tahu? Sehingga Allah Rabbul Alamin perkenankan ada seorang sahabat yang, kalau memang seperti yang mereka katakan, bahwa ada sahabat yang memiliki niat yang buruk, memiliki hati yang busuk untuk membuat riwayat palsu, kenapa Allah Subhanahu wa taala malah justru memuji para sahabat, termasuk Abu Hurairah, ya termasuk keluarga Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Lalu apakah layak dan pantas Allah pilih seorang wanita yang kata mereka, sebagian mereka berkata bahwa Aisyah lah yang menyebabkan punya andil kematian dan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Ini muncul dari orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah.
yang mengkritisi Aisyah sedemikian rupa, bahkan sampai mencela Aisyah sedemikian rupa, mengatakan Aisyah inilah yang menyebabkan wafatnya Rasulullah SAW. Maka kita bertanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala izinkan seorang wanita yang kata mereka memiliki niat yang buruk, memiliki hati yang busuk, menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita jawab tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Cuman memang yang semisal seperti ini sengaja dibangkitkan. Sengaja dibangkitkan, sengaja disebarkan, sengaja dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk ceramah dan seterusnya, agar kaum muslimin ragu-ragu. Ingat, ini permasalahan yang sangat berbahaya. At-tashkiku fid din, at-tashkiku fi maraji'id din. Dibuat kita ragu-ragu terhadap sumber-sumber agama kita. Seperti tadi misalnya Al-Quran dibikin ragu. Lihat tuh, Abdullah bin Mas'ud aja bilang bahwa surat Al-Falaq, surat An-Nas itu tidak termasuk Al-Quran. Kok ternyata Utsman bin Affan malah masukkan ke dalam mushaf Utsmani? Berarti itu kan di dalam Al-Quran terdapat sesuatu yang bukan Al-Quran. Lihat, jadi mereka menggunakan riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab para ulama justru untuk membuat keraguan. Termasuk ini, lihat tuh, masa ini Aisyah berani-beraninya dia meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Jangan-jangan ini bikin-bikinnya Aisyah sendiri. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Jangan-jangan ini memang provokasinya Aisyah ini untuk merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhormat, yang mulia, yang maksum, terjaga dari dosa, kena sihir? Ini pelecehan, lihat. Diseakan-akan menampakkan kebaikan, tetapi di dalamnya mengandung duri yang begitu berbahaya, mengandung api yang begitu berbahaya. Ini perlu kita sampaikan sebab banyak hari ini istilahnya para ulama, termasuk yang diistilahkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, qalbul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Dan ini adalah salah satu metode iblis dalam menipu manusia. Seakan-akan kepinginnya baik, tapi ternyata di dalamnya mengandung keburukan yang begitu besar. Maka ketika Nabiullah Adam alaihissalam diganggu dan digoda oleh iblis, kan tidak dalam bentuk orang yang mengganggu untuk keburukan, enggak. Nasihat, saya ini cuma nasihatin kamu. Kenapa kamu enggak boleh ngedeketin tuh pohon itu? Sebab kalau kamu nanti mendekati pohon itu dan makan buah dari pohon itu, kamu nanti akan kekal selama-lamanya di sini. Allah nggak mau kamu kekal di sini seterusnya. Coba lihat, dibalik keadaannya, diputar balikkan faktanya. Padahal justru Allah Subhanahu Wa Taala larang tuh biar tetap di dalam surga, biar Adam tetap di dalam surga. Tapi karena ini sudah lama digodanya, sudah lama, maka di dalam satu ayat disebutkan fanasiyahu walam najid lahu azma. Nabi Adam tidak ada pernah di dalam hatinya ingin menentang perintah Allah, tidak ada. Tapi sudah lupa. Maka kemudian syaitan mempengaruhinya. Jadi kamu itu nggak boleh makan itu karena Allah nggak mau kamu kekal di sini. Nah, saya sih cuman kasih nasihat aja sama kamu, wahai Adam. Kalau memang kamu mau kekal, makan ini dari buah ini. Maka kemudian namanya pun diganti sama dia. Maka buah khuldi, syajaratul khuldi, yang berarti pohon kekekalan, itu nama dari iblis, bukan dari Allah. Namanya diganti. Nah, Nabi Adam akhirnya karena sudah lupa, sudah lama akhirnya lupa. Ya, manusia kan tempatnya lupa akan larangan tersebut. Ya akhirnya makan juga. Di awalnya nggak mau digoda istrinya minta, nggak bisa ya, nggak bisa lagi menahan diri, ya udah akhirnya makan dari buah tersebut. Qalbul haqa'iq, merubah, memutarbalikkan fakta. Ini salah satu metode ampuh iblis. Maka juga Nabi SAW telah ingatkan bahwa nanti akan datang satu zaman di mana umat ini akan minum khamr, tapi wa yusammunaha bi ghairi ismiha. Dia rubah namanya khamr dengan nama yang lain sehingga orang tertipu.
Maksiat dirubah dengan nama yang lain. Ya tadi, khamr diganti misalnya dengan jamu misalnya. Bukan dikasih, ini khamr, bukan, jamu. Orang terkecoh. Sama seperti tadi, sebenarnya dia mencaci maki para sahabat, mencela para sahabat, tapi di atas namakan studi kritis hadis misalnya. Ini banyak dilakukan oleh para orientalis, bahaya. Buku-bukunya banyak beredar, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Studi kritis hadis. Jadi kita dalam rangka mencari kebenaran, kita harus objektif. Siapapun orangnya, kita kritik semuanya. Lihat. Padahal metode kritik hadis yang seperti ini, dengan mencela para sahabat, menghina para sahabat, merendahkan para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Oleh karena itu Al-Khatib Al-Baghdadi katakan, menukil perkataan para ulama ahli hadis, as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya adil, periwayatannya diterima, tidak ada yang ditolak, sehingga apa? Para sahabat nggak perlu dikritik. Tapi apa kata mereka atas nama ilmiah? Sahabat juga kan manusia, mereka mungkin saja lupa, mereka mungkin saja lalai. Tuh buktinya, satu riwayat dengan riwayat lain dari satu orang sahabat yang sama tentang kasus yang sama bisa berbeda. Berarti kan dia bisa jadi lupa. Lihat, padahal para ulama menyebut perbedaan ini disebut ar-riwayatu bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna, bukan dengan redaksionalnya, bukan dengan redaksinya, dengan maknanya, sehingga bisa jadi lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Atau memang dua kejadian yang berbeda. Tapi apa kata mereka? Ini menunjukkan bahwa para sahabat mungkin juga lupa. Jadi kita tidak boleh, sebab yang dijaga, lihat perkataan mereka yang lebih mengerikan lagi, yang dijaga oleh Allah validitasnya hanya Al-Quran saja. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sedangkan yang selain Al-Quran termasuk hadis tidak dijaga. Padahal para ulama ahli sunnah menjelaskan Al-Quran dan sunnah kedua-duanya dijaga, tidak bisa dipisahkan. Buktinya firman Allah tabaraka ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikr, yang ditafsiri oleh para ulama sunnah hadis, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Berarti adzikr diartikan sunnah. Ditambah lagi Rasulullah SAW sabdakan, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'hu, aku diberikan Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Semisal dalam hal apa? Sama-sama wahyu, yaitu as-sunnah. Ini coba dibikin keraguan-raguan. Maka hari ini orang melakukan tafsir studi kritis, semuanya harus dilakukan, mungkin istilah sekarang studi ulang, pengkajian ulang dengan cara yang objektif, kritis. Semua harus dikaji secara terbuka. Dan ini yang dikembangkan oleh para orientalis di madrasah-madrasah mereka, di perkuliahan-perkuliahan mereka, yang lalu kemudian mereka mengundang abnaul muslimin, mengundang anak-anak Islam, putra-putra terbaik dari kaum muslimin yang cerdas untuk dididik di madrasah-madrasah dan di sekolah-sekolah mereka. Pulang dari sana, ya begitu. Hadis ini perlu kita kaji ulang. Hadis ini perlu kita tafsir ulang. Ayat ini perlu kita kaji ulang, perlu kita tafsir ulang, dan seterusnya. Untuk sebagian orang memang jadi menarik. Jadi menarik. Karena seakan-akan itu lebih maju, lebih dinamis dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk perusakan terhadap agama. Tentu ada kaidahnya, ada aturannya, ada tuntunannya bagaimana melakukan studi kritik yang benar. Dan para ulama telah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, termasuk dalam bab hadis misalnya, atau dalam kajian tafsir misalnya, yang metodenya tidak boleh keluar dari metode yang telah ditetapkan. Karena kalau tidak, ya yang terjadi kerusakan. Lagi-lagi mereka pun buat kerancuan. Ya metode itu juga kan yang bikin manusia juga. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam.
Baik, masih ada waktu yang tersisa karena waktu isya-nya juga maju sebagaimana waktu maghribnya juga maju. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, dan kita buka untuk sesi tanya jawab, soal jawab. Sebelum nanti kita lanjutkan pembahasannya pada lanjutan dari tafsir suratul Falaq dan surat An-Nas. Wallahu taala alam. Silakan. Dari Anas. Yang pertama terkait ke tadi Al-Falaq sama An-Nas ya. Di mana dia bisa jadi penyembuh atau apa istilahnya? Ruqyah. Untuk ruqyah ya. Untuk ruqyah. Apakah ini berlaku untuk semua kaum muslimin? Dalam arti ada orang yang mau ruqyah, membacakan ini, kok rasanya nggak mempan gitu. Ya. Apakah diukurnya dengan keimanan itu sendiri? Itu yang pertama. Kedua, terkait ke tadi bahwa meruqyah ketika Nabi terkena sihir, itu diketahui bahwa ada sesuatu barang yang dari Rasul yang disimpan di dalam sumur, dan itu diketahui dengan pemberitaan dari malaikat. Bagaimana kalau kita orang biasa? Bagaimana kita bisa tahu bahwa penyebabnya itu apa dan disimpan di mana atau bagaimana? Coba. Ya, baik. Pertama, dalam penjelasan tentang ruqyah, para ulama termasuk As-Suyuti memberikan persyaratan-persyaratan dalam masalah ruqyah. Ya tentu orang yang meruqyah itu, baik dia meruqyah dirinya atau meruqyah orang lain, adalah orang yang mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Orang yang akidahnya benar, yang tauhidnya lurus, bersih dari kesyirikan. Ya, kalau dia meruqyah sedangkan dia bergelimang kemaksiatannya nggak kerasa apa-apa. Syaitannya malah justru tenang-tenang aja, orang ini buat maksiat. Tapi pernah satu ketika terjadi ada orang yang kesurupan di Baghdad, Irak, di Baghdad. Pada saat itu orang berkata, kita datang ke Imam Ahmad, minta Imam Ahmad meruqyah. Datang orang-orang ke Imam Ahmad. Akhirnya Pak Imam Ahmad bilang, ternyata tidak ada. Ketika mereka datangi Imam Ahmad, tidak ada. Ini ada sendalnya Imam Ahmad. Ya udah kita ambil aja. Diambil sendalnya Imam Ahmad, dibawa, ditunjukin sama orang yang kesurupan itu, langsung pergi syaitannya. Sendalnya Imam Ahmad doang itu, bukan Imam Ahmad yang datang. Nah, ketika Imam Ahmad sudah wafat, terjadi lagi begitu lagi, dibawa sendalnya Imam Ahmad, bawa lagi. Pas ditunjukin, syaitannya nggak keluar. Kata syaitannya, dulu takut karena memang Imam Ahmadnya orang saleh. Sekarang udah wafat, sendalnya buat apa? Jadi kaitannya apa dengan itu? Orang itu taat kepada Allah, berusaha mengamalkan ibadah dengan sebaik-baiknya, meninggalkan kemaksiatan, akidahnya benar, tauhidnya lurus. Nah, itu persyaratannya. Dan dia yakin bahwa Allah yang memberikan kesembuhan, bukan apa yang dia baca. Itu diantara persyaratannya. Ya, kalau umpamanya yang meruqyahnya orang yang berbuat kemaksiatan, ya nggak berpengaruh apa-apa. Na'udzubillah, nasallahu alaihi. Lalu kemudian yang kedua tentang masalah Nabi SAW diberitahu oleh malaikat bahwa ada rambutnya yang disimpan, diikat, lalu kemudian disimpan di bawah sumur. Kalau kita bagaimana atau penyebabnya? Kita nggak tahu. Kalau kita, siapa yang ngasih tahu kita? Nabi SAW dikasih tahu malaikat, dan mesti kabar datang dari malaikat mesti benar, nggak mungkin salah. Tapi kabar yang datang dari manusia, ini yang repot ini. Ini kan kadang ada dia sakit, sudah berobat ke sana kemari, kok ternyata penyakitnya nggak terdeteksi. Akhirnya datang ke paranormal, sebenarnya bukan ustadz itu. Sebab kalau ustadz beneran ditanya, ya saya juga nggak tahu. Nah itu baru ustadz beneran itu. Justru kalau ustadz ditanya, Ustadz saya ini sakit apa sih? Udah cek ke dokter ke sana kemari, kok ternyata nggak ada penyakit apa-apa. Saya juga nggak tahu. Bersabarlah Anda, berdoalah kepada Allah. Ah itu ustadz beneran malahan. Tapi kalau dia bilang, oh nanti dulu saya terawang dulu. Wah ini Anda kena ini. Ah itu ustadz malah palsu itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Rabbul Alamin. Nabi SAW tahu hal gaib ini karena diberitahu Allah melalui malaikat. Jangankan urusan yang sihir begini. Rasul SAW pernah sholat, teringat mungkin kita ada yang pernah dengar riwayat ini. Rasul SAW pernah sholat, tiba-tiba di tengah sholat Rasul SAW melepas sendalnya. Lalu para sahabat ikut-ikut lepas sendal kan, lihat Rasul SAW lepas sendal, ikut-ikut lepas sendal. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah SAW balikkan badannya, loh, kok pada lepas sendal, ngapain ini? Ya kita ngelihat Anda lepas sendal, kita ikut ya Rasul, imam kan dijadikan untuk diikuti.
Rasulullah SAW apa kata beliau? Tadi di tengah-tengah saya sholat, malaikat Jibril datang memberitahukan bahwa di bawah sendal saya ada najisnya. Makanya saya lepas. Ini dalil Nabi SAW nggak tahu hal gaib. Nggak usah yang jauh-jauh. Di bawah sendal ada najis saja Rasul nggak tahu. Taunya ketika di tengah sholat datang malaikat Jibril memberitahu, baru tahu. Ini Rasulullah SAW tidak tahu hal gaib kecuali telah diberitahukan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kalau kita ditanya, kita bagaimana tahu sebenarnya? Ya nggak tahu kita, sebab hari ini nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada yang bisa kasih tahu kita. Maka jangan percaya begitu saja. Oh, Anda ini disantet tetangga Anda sendiri. Wah, toko Anda ini nggak laku nih karena dibikin sama saingan Anda yang buka toko baru itu. Jelas itu mulut berbisa itu. Membuat kerusakan dan kehancuran. Jadi bagaimana? Ya udah, kalau kita nggak ketemukan sebabnya, udah bersabar berdoa, mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala a'lam. Nah, satu lagi Ustaz, terkait ke ruqyah. Ada hadis ya yang mengatakan bahwa barang siapa seseorang itu meminta ruqyah, maka akan lepaslah saat dia masuk surga tanpa hisab, termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Itu bagaimana Ustaz? Atau kan itu akan lepas. Terus yang kedua, kalau dia di ruqyah juga nggak sembuh juga, apa sama juga tetap aja lepas sahabat itu. Ustaz. Ya, jadi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa ada 70.000 orang dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, lalu tidak berobat dengan cara kai, besi panas, tidak bertatoyur, beranggapan sial dengan hewan ataupun dengan apapun, termasuk dengan angka atau semisalnya, lalu kemudian hanya bertawakal kepada Allah saja. Ingat, bukan berarti ruqyah tidak boleh, bukan berarti juga minta diruqyah tidak boleh, bukan. Lebih utamanya tidak minta diruqyah. Bukan berarti minta diruqyah tidak boleh, tetapi lebih utama dia tidak minta diruqyah. Sebab dengan dia minta diruqyah bisa menghilangkan peluang ia masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukannya tidak boleh, lebih utamanya tidak. Gak minta. Dia sakit, dia gak minta diruqyah. Jadi gimana? Ya dia ruqyah dirinya sendiri. Lalu kemudian misalnya ada temannya datang, kenapa Anda sakit? Kok dia ngeruqyahin dirinya tanpa diminta? Ya tidak akan menghilangkan peluangnya dia. Gitu. Jadi yang bisa menghilangkan peluang ia masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kalau dia yang minta orang lain untuk meruqyah dirinya. Tapi kalau dia tidak meminta itu, orang datang lihat, kok Anda sakit, saya ruqyah ya? Iya, nggak apa-apa, boleh. Atau dia meruqyah dirinya sendiri, atau dia nggak minta tapi orang lain yang mintain untuk dirinya. Dia punya adik misalnya, dia datang, tolong ruqyahin kakak saya, datang lalu diruqyah, kan bukan dia yang memintanya, maka dia tidak termasuk orang yang kehilangan peluang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bagaimana kalau misalnya orang yang meminta diruqyah tapi nggak sembuh juga? Ya jawabannya ya memang tetap aja yang memberikan kesembuhan Allah Rabbul Alamin. Tapi tadi memang hadisnya menjelaskan di dalamnya faedah, hendaknya lebih baik utamanya dia tidak minta diruqyah. Toh kenyataannya minta diruqyah sekalipun juga tidak lantas mendatangkan kesembuhan, karena bukan orang itu yang mendatangkan kesembuhan, tetap Allah Rabbul Alamin. Ya maksudnya di sini adalah syiddatut tawakkul billah, betul-betul bertawakal kepada Allah. Jadi bukannya nggak boleh minta diruqyah secara mutlak, hukumnya tidak haram, tidak, minta diruqyah tidak haram, tapi lebih utamanya dia tidak minta diruqyah agar dia masih mendapatkan peluang masuk dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan. Bukan tadi termasuk orang dalam golongan 70.000. Iya. Tapi kalau dalam perjalanan hidupnya, misalkan pada saat
kondisi-kondisi sebelumnya kita nggak mengetahui ya, kita pernah melakukan suatu hal yang seperti itu, apakah itu kita sudah keluar dari peluang yang 70.000 itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Maka hadis ini mempunyai latar belakang. Mundur lagi ke belakang lagi. Hadis ini punya latar belakang. Ada seseorang yang bernama Husain bin Abdurrahman, la'allahu, saya lupa namanya. Jadi dia ini seorang yang meriwayatkan hadis dari seorang tabi'in. Ya, dia riwayatkan hadis dari seorang tabi'in. Satu ketika dia di malam hari tersengat kalajengking sehingga nggak bisa tidur. Nah, lalu kemudian dia esok harinya mendatangi Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Ya, Sa'id bin Jubair. Lalu kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, semalam siapa yang lihat ada bintang jatuh? Kata Husain bin Abdurrahman ini, saya lihat, saya yang melihat. Semalam saya lihat karena saya nggak bisa tidur. Bukan nggak tidurnya karena sholat, enggak. Saya disengat kalajengking, badan nggak enak. Namanya disengat kalajengking, badan nggak enak rasanya, tempat sengatannya itu sakit luar biasa sehingga saya nggak bisa tidur. Lalu ditanya sama Sa'id bin Jubair, terus kamu ngapain? Ya, saya minta orang untuk meruqyah saya. Saya minta orang untuk meruqyah saya. Kenapa kamu lakukan itu? Karena saya mendapatkan satu hadis. Yang saya dapati hadis ini bahwa dari Asy-Sya'bi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, disebutkan sahabat, lalu kemudian disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la ruqyata illa fi ainin aw hummatin. Ruqyah itu tidak bermanfaat kecuali ketika terkena penyakit ain. Penyakit ain itu sihir, orang lihat lalu dia sakit, aw hummatin, atau tersengat kalajengking yang berdampak tubuh terasa panas karena sebab sengatan kalajengking tersebut. Karena hadis ini makanya saya meruqyah. Saya minta orang lain untuk meruqyah. Lalu kemudian Sa'id bin Jubair membawakan hadis lagi. Ya. Bahwa saya meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Ya, jadi Husain bin Abdurrahman meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Abi Burdah, la'allahu dari Abi Burdah radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Sa'id bin Jubair bawakan hadisnya Abdullah bin Abbas tadi, bahwa orang yang masuk surga, masuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah orang yang tidak minta diruqyah, orang tidak berobat dengan cara kai, dengan besi panas, dan juga yang tidak bertatayur, beranggapan sial, dan juga bertawakal hanya kepada Allah saja. Husain bin Abdurrahman minta diruqyah karena dia tidak tahu hadis itu. Karena dia tidak tahu hadis itu, yang dia tahu justru anjuran untuk meruqyah. Sehingga dengan alasan itu dia minta untuk diruqyah. Maka jawaban dari pertanyaan itu berdasarkan hadis ini, bagaimana kalau orang sebelumnya dia minta diruqyah karena dia tidak tahu bahwa minta diruqyah itu bisa menyebabkan kehilangan peluang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab seperti 70.000 orang itu? Maka jawabannya wallahu ta'ala alam, seseorang tidak akan dihukum disebabkan karena ketidaktahuannya. Maka ya sekarang kemudian ya merubah, setelah tahu ya kemudian merubahnya. Sebagaimana tadi Husain bin Abdurrahman, dia minta diruqyah karena dia nggak tahu hadisnya, baru tahu itu mendengar dari Sa'id bin Jubair. Wallahu ta'ala alam. Justru malah berkata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh sangat baik apabila seseorang beramal berdasarkan hadis yang dia ketahui dan yang dia dengar. Wallahu ta'ala alam. Baik. Satu lagi Pak Ustadz. Ya, silakan. Tadi kan dikatakan begini Pak Ustadz, orang yang tidak mau diruqyah karena dia mengetahui, terus orang yang tidak akan mau memanggil orang yang mau diminta diruqyah gitu Pak Ustadz ya. Andaikan saya sudah mengetahui ya, tidak termasuk golongan yang 70.000 itu, saya tidak meminta untuk diruqyah, tapi ada orang yang datang untuk meruqyah tapi saya menerima, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu tidak apa-apa. Kalau itu tidak apa-apa, tidak menyebabkan kita kehilangan peluang masuk dalam 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang bisa menyebabkan kita kehilangan peluang itu kalau kita minta orang lain untuk meruqyah kita. Kita nggak minta, dia datang lalu kemudian saya ruqyah ya silakan. Nah, kan nggak minta kita, boleh.
Itu sama aja maksudnya tuh sama aja kita kasusnya sama aja meminta gitu Pak Ustadz. Enggak, berbeda. Berbeda. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabdakan man istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa orang yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan berikan. Ya, beda. Seperti kita begini, kita lagi lapar. Ada orang datang bawakan makanan. Nih, makanan buat kamu. Oh iya, terima kasih, makan. Kita kan nggak minta. Tapi beda dengan tolong dong, saya mau makan nggak punya uang nih, misalnya. Atau saya nggak punya makanan, saya ambil punya Anda. Nah, kan beda. Jadi tidak sama. Iya, kondisinya tidak sama. Wallahu taala alam. Atau yang mintain orang lain. Bukan kita, tapi kita setuju. Ada adik kita misalnya ngeliat kita sakit, langsung dia pergi. Tolong ruqyah kakak saya, dia datang. Yaudah saya ruqyah kamu. Karena adik kamu yang minta. Kan bukan kita yang minta. Maka juga tidak termasuk yang menghilangkan peluang 70.000 masuk surga tanpa hisab dan azab tadi. Jadi tidak menghilangkan peluang kita. Wallahu ta'ala alam. Yang menghilangkan hanya kalau kita memintanya sendiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.